memanggil-manggil istrinya, dia berlari menyusuri kebun di belakang rumahnya. Tak lama kemudian dia sudah sampai di ladang. Dari jauh Rakuti melihat istrinya sedang sibuk memetik sayur-sayuran. Rakuti buru-buru menghampirinya. Si Tangsu! Si Tangsu! Ada apa, Kakang? Mengapa kau berlari-lari? Kasihan nasib keluarga Ki Jayapuraha. Ada peristiwa apa? Apa yang telah terjadi? Aku melihatnya sendiri, si Tangsu. Calon istri Trisura dirampas prajurit-prajurit Majapahit. Trisura marah, dia mengamuk, dan akhirnya dia menjadi korban. Prajurit-prajurit Majapahit membunuh Trisura. Trisura? Iya. Bukankah hari ini dia menjadi seorang pengantin? Iya. Dia bukan hanya gagal menjadi pengantin, tapi dia juga terbunuh. Bukan hanya dia yang terbunuh. Ki Jayapuraha ikut terbunuh. Itu merupakan malapetaka besar. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Lalu bagaimana dengan Praharsini, mempelai wanitanya? Praharsini dirampas dan dibawa ke Majapahit. Itu perbuatan yang sewenang-wenang. Kasihan sekali keluarga Ki Jayapuraha. Rupanya desa Ganding hari ini berkabung. Mengapa prajurit-prajurit Majapahit berbuat begitu kejam? Mereka hanya melaksanakan perintah dari raja. Sebenarnya perintah itulah yang kejam, bukan prajurit-prajuritnya. Sudahlah, Kakang Rakuti. Kita tidak usah ikut campur. Kita tidak ingin terlibat, bukan? Kalau saja mereka melihatmu, Tangsu, mereka pasti juga akan merampasmu. Kalau begitu, aku tidak akan keluar rumah, Kakang. Biarlah untuk sementara waktu, aku bersembunyi dulu. Kalau sampai mereka berani merampas istriku, mereka harus melangkai mayat Rakuti lebih dulu. Sudahlah, kita harus menghindari persoalan yang dapat menyebarkan bencana untuk kita. Apa gunanya melawan pemerintahan Majapahit? Kita hanya rakyat kecil. Melawan pemerintahan Majapahit sama halnya sekumpulan laron masuk ke dalam kubangan api. Kita pasti hangus binasa. Sudahlah, Kakang. Lebih baik kita menghindari pertemuan dengan mereka, prajurit-prajurit Majapahit itu. Ada apa, Kakang? Wajahmu merah padam. Ada apa? Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara. Aku baru menyadari sekarang betapa besarnya kekuasaannya seorang raja. Dia seperti utusan para dewa dari atas langit yang diturunkan ke muka bumi dengan dibekali kesaktian. Dia mempunyai wewenang tanpa batas. Dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa membinasakan orang bagaikan membunuh seekor lalat. Raja. Betapa besarnya kekuasaan seorang raja. Si Tangsu. Iya? Bagaimana kalau misalnya aku menjadi seorang raja? Kau jangan bergurau, Kakang. Kalau Kakang Rakuti menjadi raja, tentulah si Tangsu menjadi permaisurinya. Si Tangsu, nasib orang siapa tahu. Manusia hanya berjalan di atas nasibnya masing-masing. Yang sekarang di bawah, bisa saja suatu saat melesat sampai ke atas. Sebaliknya, yang sekarang di atas, bisa saja turun serendah-rendahnya. Bahkan tercampak di tempat yang paling rendah. Nah, nasib orang tak bisa diduga. Dalam waktu sekejap, kere bisa menjadi kaya raya. Dalam waktu sekejap, saudagar bisa berubah menjadi gelandangan hina. Kau benar, Kakang Rakuti. Tapi apa gunanya kita bicara soal nasib? Lebih baik kita hidup seperti apa adanya. Kita adalah keluarga petani. Kalau kita menggarap sawah dengan baik, tentu akan memperoleh hasil yang juga baik. Ayolah, Kakang. Tidak usah berpikir melambung tinggi. Ayo, bantulah aku memetik sayur-sayuran ini. Rakuti tersenyum lembut kepada istrinya. Mereka berpelukan di tengah ladang yang kanan kirinya banyak tanaman sayuran. Langit cerah, matahari bersinar cemerlang, dan Rakuti menggandeng tangan istrinya, menuntunnya perlahan-lahan, sementara istrinya mencincin keranjang sayuran. Rakuti segera melupakan peristiwa yang baru saja terjadi.
meninggalkan sejenak Rakuti, pemuda desa Ganding yang sedang tersenyum bahagia di samping istrinya. Sementara itu, Panji Ketawang dan prajurit-prajurit Majapahit masih sedang dalam perjalanan. Mereka sudah berhasil mengumpulkan 8 orang wanita cantik. Salah satu di antaranya adalah Praharsini, gadis cantik dari desa Buhayabang yang gagal menjadi pengantin. Kita berhenti dulu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan wanita-wanita itu. Mereka tidak ada yang berani melawan, Tuan Panji. Kami sudah mengikat mereka satu persatu. Oh, bagaimana dengan Praharsini, calon menantu kepala desa Ganding? Apakah dia masih rewel? Kami masih menyumpal mulutnya dengan sepotong kain, Tuan. Dia memang masih keras kepala, Tuan. Dia berusaha untuk berontak. Ya, dia harus dijaga dengan ketat. Pokoknya kita harus membawa 8 orang itu ke Majapahit dengan selamat. Masih kurang 2 orang lagi. Kita bisa mencarinya di tengah perjalanan nanti. Gusti Ramapati menginginkan paling tidak kita membawa pulang 10 orang gadis. Mungkin kita dapat menemukannya di tengah perjalanan, Tuan Panji. Kita masih harus melewati tidak kurang dari 10 desa sebelum sampai di perbatasan Majapahit. Oh, ya. Sekarang aku ingin bicara belak-belakan dengan kalian. Kau dan juga kau, prajurit. Kalian berdua menjadi wakil dari teman-temanmu. Soal apa, Tuan Panji? Kalian sudah bekerja dengan cukup baik. Aku senang bekerja sama dengan kalian. Kita dapat menjalankan tugas dengan lancar dan hasil yang memuaskan. Nah, sekarang tibalah saatnya kita membagi-bagi rezeki. Rezeki? Apa maksud Tuan Panji? Pokoknya enak bekerja sama dengan Panji Ketawang. Kalian tidak akan bekerja dengan percuma. Lihatlah. Kalian tahu apa isinya kantong ini? Biasanya kantong seperti itu isinya uang kepeng, Tuan Panji. Benar. Memang kantong ini isinya uang kepeng. Kalian ingin tahu jumlahnya? 400 kepeng uang perak murni. Wah, cukup banyak juga. Wah, itu bukan banyak lagi. Kami semua bekerja 1 bulan hanya menerima upah kurang dari 10 kepeng. Iya. Dengan 400 kepeng, wah, Tuan Panji bisa membuat sebuah rumah mewah. Uang ini kuterima dari Gusti Ramapati. Dan 400 kepeng uang ini menjadi bagian kalian. Apa, Tuan? Kami mendapat bagian? Bagian apa, Tuan? Rasa-rasanya kok seperti sedang bermimpi. Tidak. Kau tidak sedang bermimpi. Lihatlah. 400 kepeng ini akan kuberikan kepada kalian. Dan kalian nanti yang harus membagi-bagikannya kepada teman-teman kalian. Semuanya 40 orang. Masing-masing mendapat 10 kepeng. Apakah itu cukup? Waduh, kami sama sekali tidak menduga akan mendapat rezeki nomplok, Tuan Panji. Tapi kami masih belum begitu percaya, Tuan Panji. Apa benar kami akan memperoleh masing-masing 10 kepeng uang perak murni ini? Pokoknya enak bekerja sama dengan Panji Ketawang. Semuanya beres. Semuanya bisa diatur. Sekarang kau boleh percaya kepadaku. Nah, terimalah. Tapi anu Tuan Panji, kami belum pernah mengerjakan hal-hal seperti ini. Apakah hal ini bisa dibenarkan? Mengapa tidak bisa dibenarkan? Kalian sudah bekerja dengan baik. Sudah sepantasnya kalian memperoleh imbalan. Soalnya Tuan Panji, kami sudah digaji. Iya. Sebagai seorang prajurit Majapahit, kami sudah digaji setiap bulannya, Tuan. Dan kami sudah memperoleh tunjangan hidup bermacam-macam. Kami sebenarnya takut, Tuan Panji. Iya. Kalian jangan bodoh. Untuk apa takut? Rasa takut itu sama sekali tidak beralasan. Soal gaji adalah soal lain. Dan soal 400 uang kepeng perak murni yang lain lagi. Bagaimana denganmu, prajurit? Lihatlah, temanmu sudah menyerah.
Kalau kau bisa berpikir sedikit cerdas, kau tentu tidak akan berbelit-belit. Terima saja. Tidak akan ada yang tahu. Hanya kitalah yang tahu. Kalau begitu, baiklah Tuan Panji. Uang ini kami terima. Dan kami akan membagi-bagikannya kepada teman-teman. Terima kasih Tuan Panji. Tunggu dulu. Masih ada satu hal yang ingin kukatakan kepada kalian. Kalian boleh menerima uang itu dan menikmatinya. Tapi ingat, kalian tidak boleh membocorkan peristiwa ini. Jangan sampai Gusti Ramapati tahu. Kalau sampai Gusti Ramapati tahu, kita semua akan celaka. Dalam hal ini, kita harus bekerja sama dengan baik. Ada pekerjaan kita kerjakan bersama. Ada kesusahan, kita hadapi bersama. Ada rezeki, kita makan bersama. Bagaimana? Kalian setuju dengan pendapatku ini? Saya setuju Tuan Panji. Baiklah, kami tidak akan membocorkannya kepada Gusti Ramapati. Kapan kami harus membagi-bagikan uang ini kepada teman-teman Tuan Panji? Carilah waktu yang baik. Carilah kesempatan yang baik. Jangan sampai ada yang melihat. Nah, sekarang marilah kita lanjutkan perjalanan. Kita masih harus mencari 2 orang wanita lagi. Ada apa itu? Ada apa? Siapa yang mau bunuh diri? Dia di sini, Tuan. Dia mau bunuh diri katanya. Dia tidak mau dibawa ke Majapahit. Apakah dia pingsan? Mengapa dia tidak bergerak? Mengapa diam saja? Saya telah membuatnya pingsan, Tuan Panji. Sebab dia berusaha melawan. Dia membawa sebilah pisau tajam. Dia hampir saja membunuh salah seorang teman kami, Tuan. Kalau begitu, biar saja dia pingsan. Kita bisa membawanya dengan mudah ke Majapahit. Ayo prajurit, naik ke punggung kudamu. Kita lanjutkan perjalanan. Baik Tuan Panji. Selama di tengah perjalanan menuju kota Raja Majapahit, Panji Ketawang memperoleh 2 orang wanita cantik lagi. Yang seorang berasal dari desa Pajarakan, dan yang seorang lagi berasal dari desa Kambangsri. Sekarang semuanya sudah genap 10 wanita. Malam itu juga Panji Ketawang membawa rombongannya meneruskan perjalanan. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Mahkota Mayangkara di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Oleh Panji Ketawang. Setelah 2 hari lamanya berjalan, mereka pun tiba di perbatasan kota Raja Majapahit. Saat itu malam hampir saja turun. Ampun Gusti Ramapati, sepertinya Panji Ketawang dan rombongannya sudah kembali ke Majapahit. Bagus, bagus sekali. Apakah dia bekerja dengan baik? Dia membawa 10 orang wanita cantik, Gusti. Bagus. Bocah gemblung itu rupanya bisa juga bekerja. Rupanya kita bisa juga memanfaatkannya. Tapi kita masih harus menunggu. Belum tentu wanita-wanita cantik yang dikumpulkan Panji Ketawang memenuhi persyaratan. Kita harus memeriksa mereka satu persatu. Benar, Gusti. Mereka harus kita teliti. Mereka harus kita periksa dengan seksama. Sebab kalau tidak, mereka pasti akan mengecewakan Gusti Prabu Jayanegara. Nah, sekarang kita harus membuat persiapan.
Kau Rabanyak? Ya, Gusti. Kau harus mempersiapkan tempat untuk mereka, wanita-wanita itu. Mintalah bantuan Rawedeng dan Rayuyu. Kalian bertiga menyiapkan tempat di ruangan belakang. Sementara itu, kau Rapangsa, sekarang juga kau kutugaskan menjemput Panji Ketawang. Tapi ingat, kau harus dapat membawa mereka kemari secara diam-diam. Jangan sampai ada seorang pun tahu. Tugas ini adalah tugas rahasia. Kalau sampai bocor, kau akan menanggung akibatnya. Baik, Gusti Ramapati. Hamba akan menjaga kerahasiaan ini sebaik-baiknya. Tunggu dulu. Bagaimana kabar Kalapi, si burung merak itu? Sampai sekarang aku belum mendengar beritanya. Ampun, Gusti Ramapati. Tampaknya Gusti Prabu Jayanegara masih berminat terhadap wanita itu, Gusti. Sampai sekarang, belum ada tanda-tanda bahwa beliau merasa bosan. Bagus. Bagus kalau begitu. Kita mempunyai kesempatan yang cukup leluasa untuk membina wanita-wanita cantik yang dibawa Panji Ketawang. Mereka harus diberi pelajaran dulu. Mereka itu orang-orang desa. Mereka harus diajar tata krama istana. Nah, Rapangsa, berangkatlah. Dan kau Rabanyak, siapkanlah ruangan belakang untuk menampung mereka. Baik, Gusti Ramapati. Sang Ramapati merasa lega setelah mendengar berita Panji Ketawang sudah kembali ke Majapahit. Dia segera menugaskan agar Rabanyak menyiapkan ruangan untuk menampung wanita-wanita persembahan. Sementara Rapangsa ditugaskan menjemput Panji Ketawang. Bagus, bagus. Untuk sementara kalian tinggal di ruangan ini. Kalian tidak perlu takut. Kalian tidak dibawa ke kandang macan. Siapa itu yang terbaring? Namanya Praharsini, Gusti. Dia masih pingsan. Saat kami semua sedang dalam perjalanan, dia mencoba untuk bunuh diri, Gusti. Aduh, kasihan sekali. Mengapa harus bunuh diri? Hidup ini akan terasa nikmat jika kita bisa menikmatinya. Apalagi untuk wanita-wanita cantik seperti kalian. Mengapa harus membuang-buang kesempatan berharga? Kalian dibawa ke Majapahit untuk memperoleh kesenangan-kesenangan. Tentu saja kalian harus mengerjakan tugas yang cukup penting. Ini sudah biasa, bukan? Setiap kesenangan harus kita beli dengan kerja, dengan pengorbanan. Panji Ketawang. Ya, Gusti Ramapati. Apakah mereka ini berasal dari satu desa? Tidak, Gusti. Mereka berasal dari beberapa desa. Ada yang dari desa Pajarakan, desa Kambang Sri, desa Hambal, ataupun desa Ganding. Kau dapat membawa mereka dengan baik sekali. Tapi katanya ada seorang gadis yang cukup keras kepala. Dia berusaha untuk melarikan diri. Bahkan katanya dia berusaha untuk bunuh diri. Memang, Gusti. Gadis itu sedang dalam perjalanan menuju ke rumah calon suaminya. Dia adalah mempelai wanita dari desa Buhayabang, Gusti. Sedangkan calon suaminya anak kepala desa Ganding. Dan seperti yang sudah hamba ceritakan kepada Gusti, akhirnya peristiwa itu terpaksa terjadi. Sudahlah, itu tidak apa. Untuk itulah kau dikawal 40 orang prajurit. Mereka itu semuanya sudah biasa bekerja dengan baik. Nah, anak-anakku, kalian boleh tinggal di sini tanpa harus merasa sungkan. Anggap saja rumah sendiri.
Rupanya gadis itu sudah sadar kembali, Gusti. Coba kau lepaskan ikatannya. Mungkin kita perlu bersikap lebih lunak kepadanya. Cepat lepaskan ikatannya, Panji. Baik, Gusti Ramapati. Tenang. Tenang sajalah, anak manis. Kami tidak akan menyakitimu. Lihatlah. Gusti Ramapati bersama kita. Kau tidak usah takut. Beliau adalah seorang pembesar kerajaan yang murah hati. Nah, sekarang mungkin lebih baik. Di mana saya sekarang ini? Di mana? Sekarang ini kau berada di rumahku, anak manis. Kau berada di lingkungan istana Majapahit. Tidak. Aku tidak mau. Kembalikan aku. Aku tidak mau di sini. Diam. Jangan berteriak-teriak. Jangan membuat keributan. Aku tidak mau dibawa kemari. Aku mau kembali ke rumah orang tuaku. Kembalikan aku. Kembalikan aku. Tangkap, Panji. Tangkap dan ikat kembali tangannya. Baik, Gusti. Tidak. Aku tidak mau dibawa kemari. Kembalikan aku. Aduh, lepaskan. Lepaskan. Lepaskan tanganku. Lepaskan tanganku. Maaf, Gusti. Janganlah Gusti Ramapati dekat-dekat. Biarlah hamba menangkap gadis liar ini. Ayo, manis. Jangan begitu. Lebih baik menurut. Kau tidak akan kami sakiti. Kau tidak akan kami apa-apakan. Ayolah. Pergi kau. Ayo. Pergi. Aku tidak mau. Aku tidak mau dibawa ke Majapahit. Gadis itu memang paling cantik dibandingkan yang lain. Tapi nampaknya jiwanya sedang tertekan, Gusti. Benar, Gusti. Dan tenaganya kuat sekali. Mungkin dia perlu ditempatkan dalam ruangan khusus, Gusti Ramapati. Benar. Aku sudah merencanakan begitu. Kukira dia harus ditempatkan di ruangan khusus. Jangan dicampur dengan yang lain. Dan ingat, kita jangan bersikap kasar kepadanya. Kita harus dapat mengambil hatinya. Mungkin Panji Ketawang bisa membujuknya, Gusti Ramapati. Hamba akan mencobanya. Mudah-mudahan saja hamba berhasil. Baiklah. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, Panji. Aku ingin tahu kemana larinya dana yang kuberikan kepadamu. Aku ingin tahu bagaimana nasib uang 3.000 kepeng perak murni itu. Apakah semuanya sudah habis? Oh, masih ada sisanya, Gusti. Yang lain hamba bagi-bagikan kepada keluarga wanita-wanita itu. Barangkali sekarang ini sisanya tinggal 1.000 kepeng perak. Kau tidak perlu menghabiskannya. Kau simpan saja uang itu. Sewaktu-waktu nanti kalau aku melimpahkan tugas lagi kepadamu, kau tidak perlu minta dana lagi. Baik, Gusti. Sekarang apa yang harus hamba kerjakan? Tak ada pekerjaan yang harus kau lakukan. Kau hanya kutugaskan menjaga wanita-wanita itu dan membujuk agar Praharsini mau bersikap lunak. Itu saja yang harus kau kerjakan. Sementara itu kita tunggu. Masih sibuk berusaha mengambil hati Prabu Jayanegara. Sudah beberapa hari lamanya dia tinggal di ruangan pribadi raja. Dia tinggal di situ secara diam-diam. Tak seorang pun tahu kecuali kelompok sang Ramapati. Gusti Prabu, apakah Gusti Prabu sudah mulai bosan dengan hamba? Mengapa kau bertanya seperti itu, Kalapi? Hamba dapat merasakannya, Gusti Prabu. Gusti Prabu mulai dingin, tidak hangat seperti hari-hari yang kemarin. Hamba takut, Gusti Prabu. Hamba cemas. Kalapi, aku adalah seorang raja. Banyak sekali yang harus kupikirkan. Banyak sekali persoalan yang harus kuhadapi, Kalapi. Aku tidak hanya memikirkan dirimu saja. Hamba tahu Gusti Prabu sibuk memikirkan urusan kerajaan. Tapi hamba menjadi cemas, Gusti. Hamba takut sewaktu-waktu nanti hamba akan dicampakkan. Apakah kau sudah lupa
Kau dibawa masuk ke ruangan ini seperti halnya sebuah benda. Kau hanyalah barang. Kau hanyalah menjadi kelangenanku saja, Kalapi. Kedudukanmu tidak lebih dari sebuah kelangenan. Kau tidak bisa menuntut apa-apa padaku. Kalau begitu, Gusti Prabu sudah benar-benar bosan pada hamba. Kalau aku sudah bosan, aku akan mengusirmu dari ruangan ini. Tunggulah saat itu tiba. Aduh, Gusti Prabu. Apakah perilaku hamba atau pelayanan hamba kurang memuaskan? Apakah ada sikap hamba yang mengecewakan hati Gusti Prabu? Hamba sudah berusaha sebaik-baiknya. Hamba sudah mengorbankan segala-galanya. Hamba sudah memberikan segala-galanya untuk Gusti Prabu Jayanegara. Hamba mohon Gusti Prabu. Setelah Gusti Prabu merasa bosan pada hamba, janganlah hamba diusir. Janganlah hamba dicampakkan begitu saja. Tentu akan sakit sekali hati hamba. Hamba tidak dapat membayangkan jika hamba harus pergi dari istana Majapahit seperti seonggok sampah, seperti seonggok sepah. Setelah manisnya dikecap, dihisap, akhirnya sepahnya dibuang begitu saja. Kalapi, apakah kau tidak bisa diam? Kata-katamu semakin membuatku menjadi muak. Kalau kau mau diam, itu akan lebih baik, Kalapi. Baiklah, Gusti Prabu. Hamba akan diam. Hamba tidak akan berkata-kata lagi. Kalapi. Iya, Gusti Prabu. Kau benar. Rupanya kau mempunyai naluri kewanitaan yang cukup tajam. Kau benar. Nampaknya aku mulai bosan padamu. Ampun, Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu bosan kepada hamba, tentulah hamba tidak ada gunanya lagi. Hamba akan menjadi seorang wanita yang tidak berguna. Tentulah hidup hamba akan menjadi sia-sia. Sia-sia? Apa maksudmu dengan sia-sia? Hamba akan menjadi seorang wanita desa biasa lagi. Seorang wanita yang hidup miskin dan sengsara. Dan apa yang pernah hamba alami, seolah-olah hamba rasakan seperti dalam mimpi. Ampun, Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu mengizinkan, hamba ingin sekali menanyakan sesuatu. Katakan saja, Kalapi. Kau ingin bertanya soal apa? Ampun, Gusti Prabu. Bukannya hamba menagih janji. Tapi, bagaimana dengan gelang permata itu? Hamba ingin sekali mengenakannya. Sampai saat ini, hamba bahkan belum pernah melihat gelang permata yang indah. Kau tidak perlu berputar-putar, Kalapi. Aku tahu kau memang sedang menagih janjiku. Ampun, Gusti Prabu. Hamba hanya ingin memperoleh apa yang sepantasnya hamba peroleh. Ya, baiklah. Tapi untuk sementara lupakan dulu soal gelang permata. Aku toh belum merasa bosan sama sekali padamu, Kalapi. Kau masih boleh tinggal di ruangan ini untuk beberapa hari lagi. Kalapi, kemarilah. Iya, Gusti Prabu. Kau tidak usah khawatir. Kau akan memperoleh gelang permata itu, Kalapi. Dan kau juga akan memperoleh yang lain. Pokoknya, sudahlah. Kau tidak usah khawatir. Aku akan memberimu hadiah yang mahal-mahal. Nah, sekarang aku ingin berbaring di ranjangku ini. Dan kau duduk di sini. Aku ingin tiduran. Sementara kau memijit punggungku. Tidak usah menggunakan minyak wangi. Aku hanya membutuhkan tangan-tanganmu yang halus untuk memijit punggungku. Ya? Bagaimana, Kalapi? Gusti Prabu, silakan. Silakan Gusti Prabu berbaring. Hamba akan memijit punggung Gusti Prabu Jayanegara.
Prabu Jayanegara segera terbaring di atas ranjang. Kalapi duduk di tepi ranjang. Selanjutnya wanita cantik itu mulai meraba bagian punggung secara tidak sengaja menyentuh kaki kiri Prabu Jayanegara. Pada saat itulah Prabu Jayanegara seperti tersentak. Kaki kanannya melayang menghantam tubuh Kalapi. Kalapi. Iya, Gusti Prabu. Gusti Prabu. Mengapa Gusti Prabu marah? Apa kesalahan hamba? Berani sekali kau menghinaku. Hah? Wanita rendah kau. Hamba menghina Paduka. Aduh, Gusti Prabu. Hamba sama sekali tidak merasa telah menghina Gusti Prabu. Apa yang telah hamba lakukan? Hamba hanya sedang memijit punggung Paduka. Hamba tidak melakukan apa-apa. Tutup mulutmu, perempuan lacur. Sungguh malang nasibmu, perempuan lacur. Ayo, bangun. Bangun dan duduk. Duduk baik-baik di lantai ruangan. Baik, Gusti Prabu. Baiklah, hamba akan duduk. Nah, sekarang dengarkan Kalapi. Lihatlah kaki kiriku ini. Kaki kiriku cacat, Kalapi. Kaki kiriku pincang. Tapi kau harus tahu, sekalipun pincang, aku adalah seorang raja. Dan Majapahit berdiri megah dengan ditopang oleh kaki yang pincang ini. Kau sadar itu, Kalapi? Apa? Hah? Kau mau bicara apa? Diam, Kalapi. Diam, kataku. Kau tidak perlu ngomong lagi. Aku tidak sudi mendengar suaramu. Kau yang harus mendengarku. Nah, lihatlah. Kakiku yang pincang ini indah sekali, bukan? Kaki yang pincang ini justru lebih mahal daripada yang sebelah kanan. Inilah kaki yang paling mahal di seluruh Majapahit. Atap Majapahit boleh hancur berkeping-keping disambar geledek. Tapi kaki kiri Prabu Jayanegara tidak akan boleh dicemarkan begitu saja. Apalagi oleh wanita rendah seperti dirimu. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak sengaja. Benar-benar hamba tidak sengaja. Hamba lupa, Gusti Prabu. Hamba lupa. Kau sengaja. Kau sengaja hendak menghinaku, Kalapi. Tidak, Gusti Prabu. Hamba benar-benar tidak sengaja. Sengaja? Kau sengaja? Kau sengaja mau menghinaku? Sungguh, Gusti Prabu. Aduh, junjungan hamba. Hamba benar-benar menyesal sekali. Mengapa hamba telah melakukan kebodohan ini? Kebodohanmu itu harus kau bayar dengan mahal sekali, tahu? Barangkali kau pernah mendengar cerita orang-orang. Aku pernah menggantung seorang prajurit Majapahit gara-gara kaki kiriku ini. Dia mampus di alun-alun. Lehernya tercekik oleh tambang. Dan semua itu adalah akibat dari kebodohannya. Berani sekali dia memandang kaki kiriku ini dengan sebelah mata. Tapi sudahlah. Prajurit bodoh itu sekarang sudah musnah dikeroyok cacing tanah. Dia sudah mengambil buah dari keberaniannya yang bodoh. Kalapi. Iya, Gusti Prabu. Kemarilah. Ayo cepat kemari. Apa telingamu sudah tuli, ya? Ayo. Iya, Gusti Prabu. Hamba akan segera datang. Ada apa, Gusti Prabu? Aku tidak sudi menatap wajahmu. Sekarang kau balikkan punggungmu ke sana. Iya, ke sana. Iya. Nah, begitu. Sekarang aku akan membisikkan kata-kataku ke telingamu yang indah. Kau mau mendengar bisikanku, Kalapi? Tidak sepantasnya hamba menolak, Gusti Prabu. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Kau cantik, Kalapi. Kau mempunyai pembawaan yang cukup menarik. Dalam beberapa hari ini, kau telah menghibur hatiku. Kau telah menyediakan dirimu untuk menjadi kelangenan Prabu Jayanegara. Tapi sayang sekali, mengapa kau ceroboh? Sehingga pengabdianmu menjadi kotor, Kalapi. Pengabdianmu tercemar. Kau telah menyakiti hati rajamu, Kalapi. Ampun, Gusti Prabu.
Hamba mohon ampun. Hamba benar-benar tidak sengaja. Dan hamba tidak bermaksud menghina Gusti Prabu Jayanegara. Bagaimana hamba berani menghina Paduka? Hamba adalah milik Paduka. Hamba hanyalah seorang abdi, sedangkan Paduka adalah junjungan hamba. Ampun Gusti Prabu. Hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya. Hamba tidak akan berani melakukannya lagi. Hamba akan berhati-hati. Sudah terlambat. Kau tidak akan bisa memperbaiki kesalahanmu padaku, Kalapi. Lehermu halus sekali. Bolehkah aku meraba lehermu yang halus ini, Kalapi? Silahkan Gusti Prabu. Gusti Prabu boleh mengambil apa saja yang hamba miliki. Karena dari diri hamba, raga hamba, bahkan jiwa hamba adalah milik Gusti Prabu. Lehermu halus sekali. Lembutnya. Cobalah kau rasakan, Kalapi. Rasakanlah getaran tanganku ini. Bagaimana rasanya, Kalapi? Ampun Gusti Prabu. Gusti Prabu meraba terlalu kuat. Hamba merasa agak sakit, Gusti Prabu. Nanti kau tidak akan merasa sakit lagi, Kalapi. Justru nanti kau akan merasa nikmat sekali. Sekarang aku teruskan ya. Prabu Jayanegara berdiri di belakang punggung Kalapi. Wanita cantik itu diam-diam tergetar juga hatinya. Jantungnya berdenyut dengan kencang. Kakinya sedikit gemetar. Prabu Jayanegara meraba lehernya yang halus mulus. Kalapi, lehermu indah sekali. Aku suka leher wanita seperti ini, Kalapi. Halus, lembut, dan indah. Apa yang hamba miliki adalah juga milik Paduka. Silakan Paduka mengambilnya bila mana Paduka mengendakinya. Kalapi, mengapa kau berani menjamah kaki kiriku? Ampun Gusti Prabu, hamba tidak sengaja. Hamba tidak sengaja melakukannya. Hamba mohon ampun sebesar-besarnya Gusti Prabu. Aku tahu. Sekalipun tidak sengaja kau sudah terlanjur menjamah kaki kiri Prabu Jayanegara. Aku memang mempunyai cacat. Kaki kiriku pincang. Tapi aku adalah Raja Majapahit, Kalapi. Siapa berani merendahkan Prabu Jayanegara? Sekalipun pincang, aku adalah seorang raja. Aku mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Aku mempunyai wewenang mutlak. Aku dapat membinasakan siapa saja yang berani menghinaku. Termasuk kau, Kalapi. Termasuk kau. Termasuk kau. Ampun Gusti Prabu. Sakit. Lepaskan leher hamba, Gusti. Kau harus mati, Kalapi. Kau harus mati di tanganku. Kau harus mati. Harus mati. Ampun Gusti Prabu. Aduh. Sakit. Lepaskan Gusti. Lepaskan hamba. Aduh. Prabu Jayanegara tidak mengindahkan teriakan Kalapi yang tertahan. Kalapi berusaha untuk berontak. Tangannya menggapai-gapai ke udara dan tubuhnya menggelepar. Tapi Prabu Jayanegara tidak menghiraukannya. Dia terus mencekik leher Kalapi. Mencekik dan mencekik. Mampus kau perempuan rendah. Mampus kau. Mati kau perempuan lacur. Ampun Gusti. Gusti
Prabu. Kau boleh merasa gembira, Kalapi. Tiba-tiba aku mengurungkan niatku. Kukira aku tidak perlu membunuhmu. Selama beberapa hari ini, kau sudah melayani aku dengan baik. Kau sudah dapat memuaskan seleraku. Karena itulah, aku memutuskan untuk tidak membunuhmu. Gusti Prabu, kenapa jadi begini? Hampir saja Gusti Prabu membunuh hamba. Aduh, leher hamba sakit sekali. Hamba hampir saja tidak bisa bernapas. Kau masih beruntung, Kalapi. Pikiranku tiba-tiba berubah. Kalau tidak, tubuhmu sudah menggelepar di lantai dan kau pasti binasa di tanganku. Terima kasih, Gusti Prabu. Terima kasih. Paduka tidak jadi membunuh hamba. Terima kasih karena Paduka tidak jadi membunuh Kalapi. Sudahlah, Kalapi. Aku semakin bosan mendengar suaramu. Suaramu sudah tidak merdu lagi. Wajahmu sudah tidak cantik lagi. Dan pandangan matamu semakin memuakkan. Nah, sekarang sebaiknya kau segera pergi dari ruangan ini, Kalapi. Pergilah, tinggalkan aku. Ampun, Gusti Prabu. Jadi hamba sudah tidak berguna lagi? Iya. Kau masih kuberi hidup, tapi kau sudah tidak bermanfaat lagi bagiku. Pergilah, Kalapi. Pergilah sebelum aku kembali berubah pikiran. Ampun, Gusti Prabu. Bagaimana dengan gelang permata itu? Biarlah hamba pergi. Sekalipun hamba tetap ingin melayani Paduka. Tapi biarlah hamba pergi dari ruangan ini. Hamba hanya ingin menanyakan perihal gelang permata itu, Gusti Prabu. Lupakan saja gelang permata itu. Aku tidak bermaksud memenuhi janjiku padamu. Gusti Prabu. Jadi hamba harus bagaimana? Gusti Prabu Jayanegara sudah berjanji kepada hamba. Jadi hamba harus bagaimana? Hamba sangat menginginkan benda itu. Hamba ingin sekali mengenakan gelang permata. Selama ini hamba hanya mengenakannya di dalam mimpi. Kalapi, kalau kau masih terus berdiri dan merengek-rengek di situ, nasibmu akan celaka, Kalapi. Cepatlah tinggalkan ruangan ini sebelum aku berubah pikiran, Kalapi. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Mahkota Mayangkara di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Perlahan-lahan dia meninggalkan ruangan pribadi raja. Dia berjalan sempoyongan sambil sekali waktu meraba lehernya yang masih terasa sakit. Dua orang prajurit Majapahit bergegas datang dan mengawal kepergiannya. Prajurit. Ada apa, Miss? Kau seperti kesakitan. Iya, Tuan Prajurit. Kepala saya agak pusing. Nah, ayolah. Kita harus segera menghadap Gusti Ramapati. Nanti di rumah beliau kau bisa dicarikan obat. Tunggu sebentar, Tuan Prajurit. Saya tidak kuat berjalan. Mata saya berkunang-kunang. Kita istirahat sebentar, Tuan Prajurit. Baiklah, kita tunggu sebentar. Tuan Prajurit, apakah tidak sebaiknya Tuan pergi dulu? Biarlah nanti saya menyusul. Saya bisa pergi ke rumah Gusti Ramapati sendiri. Kau jangan macam-macam. Kami ditugaskan untuk mengawalmu. Saya bisa pergi sendiri. Saya tidak butuh kawal. Tidak bisa begitu. Kami harus mengawalmu sampai di rumah kediaman Gusti Ramapati. Kau tidak bisa pergi sendiri. Tuan-tuan prajurit, jangan memaksa saya. Kalau berani sekali menentang kami, ayo, cepat. Ayo, jalan. Kau tidak usah pura-pura sakit kepala. Kau pasti mempunyai maksud-maksud tertentu. Kau ingin melarikan diri, bukan? Ayo, jalan. Kau tidak akan bisa mengecoh kami. Kami bukan anak kecil. Ayo, jalan. Kalau kau berbuat macam-macam, kami akan menangkapmu dan menyeretmu ke penjara. Ayo, cepat, jalan. Awas, kalau tuan-tuan prajurit berani mendekat,
saya akan berteriak. Tuan-tuan prajurit, jangan bodoh. Kalian tahu bukan siapa diriku? Aku adalah salah seorang wanita persembahan Gusti Prabu Jayanegara. Sudah beberapa hari ini aku melayani beliau. Kalau kalian nekat, aku akan berteriak. Aku akan berteriak dan menjerit-jerit. Kemudian kalian yang akan ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Apa katamu? Kau tidak bisa menipu kami. Kau tidak bisa mempermainkan kami. Coba saja kau berani mendekat. Dan aku akan benar-benar berteriak. Aku akan berteriak bahwa kalian berdua berusaha untuk memperkosaku. Kalian tahu apa akibatnya. Aku akan mengadukannya kepada Gusti Prabu. Kalian bukan hanya akan dipenjara, bahkan mungkin kepala kalian akan dipancung di alun-alun. Ayo, mendekatlah. Mengapa kalian berdiri saja di situ? Ayo, silakan mendekat. Kurang ajar. Wanita cantik ini mempunyai akal yang sangat licik. Nah, sekarang pergilah. Tinggalkan aku sendirian di sini. Aku tidak membutuhkan pengawalan. Ayo, pergilah. Aku tidak bisa menunggu terlalu lama. Wah, bagaimana ini? Apa yang akan kita lakukan? Perempuan ini nampaknya tidak main-main. Dan kalau dia benar-benar berteriak, mengaku dirinya mau kita perkosa, waduh, kita berdua akan celaka. Jadi kalian masih nekat berdiri di situ? Baiklah, aku hitung sampai 3 kali. Kalau kalian masih juga belum pergi, aku akan benar-benar berteriak dan menjerit-jerit. Aku akan menjerit sekencang-kencangnya. Aku akan berteriak supaya istana ini menjadi geger. 1, 2. Baiklah. Jangan berteriak. Jangan menjerit-jerit. Baiklah, kami mengalah. Ayo, kita pergi. 2 orang prajurit Majapahit itu segera melangkah pergi. Kalapi tersenyum puas, tersenyum penuh kemenangan. Sementara Kalapi bergegas melangkah, 2 orang prajurit Majapahit menghubungi teman-temannya. Kalapi terus berjalan setengah berlari menyusuri lorong. Setiba di ujung lorong yang menghubungkan dengan alun-alun, Kalapi berhenti. Dia menarik nafas panjang sesaat lamanya. Mereka sudah pergi. Mereka takut mendengar ancamanku. Dasar prajurit-prajurit penakut. Prabu Jayanegara. Rupanya dia bermaksud mengingkari janjinya padaku. Selama beberapa hari aku telah membuat hatinya gembira, puas dan senang. Tapi seperti ini balasannya. Aku diusir bagaikan seekor anjing jalanan. Setelah rasa manis dikecap sampai habis. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Hatiku sakit. Aku telah ditipu. Aku tertipu. Aku baru menyadari sekarang ini bahwa aku telah tertipu. Kurang ajar. Untuk apa aku harus menghormati Prabu Jayanegara? Ternyata dia hanyalah seorang laki-laki penipu. Laki-laki bajingan tengik. Aku benci raja penipu. Aku benci laki-laki pincang itu. Aku tidak boleh lama-lama berdiri di tempat ini. Aku harus segera keluar dari lingkungan istana ini. Kalau tidak salah, ujung lorong ini yang menghubungkan Balai Paseban Agung dengan alun-alun Majapahit. Baiklah, aku harus segera bisa keluar dari lingkungan istana ini. Tak sudi aku menjamah tempat ini. Baru saja Kalapi selesai berkata-kata di dalam hati, dan kakinya baru akan beranjak pergi. Mendadak dari ujung lorong bermunculan prajurit-prajurit Majapahit. Mendadak dari ujung lorong bermunculan prajurit-prajurit Majapahit. Kurang ajar. Dia lari ke sebelah sana. Kita tidak bisa terus mengejar wanita itu. Sepertinya dia masuk ke halaman rumah kediaman Patih Nambi. Kenapa dia masuk ke situ?
wanita gila. Kalau saja dia berlari ke arah alun-alun, kita bisa meringkusnya dengan mudah. Sebaiknya kita laporkan saja pada Gusti Ramapati. Ayo, tak ada perlunya kita berdiri di tempat ini. Sementara itu Kalapi berusaha menghindari kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Dia masuk ke halaman rumah kediaman Mapatih Nambi. Seorang emban buru-buru datang menghampirinya. Kalapi bercerita panjang lebar tentang segala hal yang dialaminya. Emban istana kepatihan nampak merasa iba. Wanita setengah tua itu bergegas masuk. Dan tak lama kemudian dia sudah keluar lagi mengiringi seorang wanita berpakaian seperti layaknya istri pembesar kerajaan. Dialah Nyai Patih Nambi. Nyai Patih Nambi segera melangkah menghampiri Kalapi yang masih duduk di ruangan pendopo. Inikah orangnya Bibi Emban? Benar, Gusti. Dialah orang yang hamba maksudkan. Siapa namamu? Nama hamba Kalapi, Gusti Putri. Kau berani sekali memasuki istana kepatihan, Kalapi. Apakah kau penghuni baru di lingkungan istana Majapahit ini? Apakah kau belum tahu tata caranya? Adat istiadat serta peraturannya? Ampun, Gusti Putri. Hamba tidak tahu. Hamba datang ke istana kepatihan ini karena hamba sedang dikejar-kejar prajurit Majapahit. Kau mempunyai kesalahan apa sehingga dikejar-kejar prajurit Majapahit? Ampun, Gusti Putri. Rasa-rasanya hamba tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Itu tidak mungkin. Kau pasti mempunyai kesalahan. Ayo, katakan saja terus terang. Ampun, Gusti Putri. Hamba benar-benar tidak tahu apa kesalahan hamba. Hamba hanya tidak mau dibawa ke rumah kediaman Gusti Ramapati. Hamba ingin pulang ke desa kelahiran hamba. Mengapa kau sampai dibawa ke istana Majapahit? Siapa yang membawamu? Hamba dibawa ke istana Majapahit untuk dijadikan wanita persembahan, Gusti Putri. Begitu? Ya, aku sudah mulai bisa meraba persoalanmu, Kalapi. Ampun, Gusti Putri. Hamba mohon perlindungan. Hamba tak ingin ditangkap seperti penjahat. Lindungilah hamba, Gusti Putri. Hamba takut sekali berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Mereka pasti membunuh hamba. Lindungilah hamba, Gusti. Aku tidak bisa membuat keputusan tanpa persetujuan suamiku, Kalapi. Aku harus lebih dulu melaporkan persoalanmu kepada Kakang Patih Nambi. Bimban? Ya, Gusti Putri. Coba kau bawa dia ke ruangan belakang. Sementara aku akan membicarakan persoalannya dengan Kakang Patih. Baik, Gusti Putri. Ayo, Kalapi, ikut aku. Di ruangan pribadi beliau. Menurut ceritanya, dia dibawa oleh prajurit-prajurit Majapahit atas perintah Kakang Ramapati. Oh, iya. Ya, persoalan ini tidak dapat dianggap remeh, Nyai. Sebab yang sedang kita hadapi adalah kekuasaan Gusti Prabu sendiri dan kelompok Kakang Ramapati. Kau tahu, kau pasti dapat merasakannya. Iya, Kakang. Sebenarnya Kakang Ramapati kurang menyukai keberadaanku di istana Majapahit ini, Nyai. Iya, aku tahu, Kakang Patih. Setelah kepergian Kakang Lembu Sora, kukira kaulah yang menjadi sasaran berikutnya. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Apakah sebaiknya kita usir saja perempuan itu, Kakang? Atau kita tangkap dia dan kita serahkan kembali kepada Kakang Ramapati? Aku belum bisa memutuskannya, Nyai. Ya, memang kedudukanku agak sulit. Dan lagi, mengapa perempuan itu lari ke rumahku? Aku takut kehadiran perempuan itu justru bisa memanaskan hubunganku dengan Kakang Ramapati. Itu dia, Kakang Patih. Bibi Emban membawanya kemari. Kau bisa langsung bertanya kepadanya. Pada saat itulah Bibi Emban muncul mengiringi kehadiran Kalapi. Patih Nambi segera menyuruh Kalapi duduk bersila di lantai ruangan. Kalapi menundukkan wajahnya dalam-dalam. Patih Nambi berpikir sesaat lamanya sebelum kemudian berkata, Kalapi, benar namamu Kalapi?
Apakah itu bukan nama samaranmu? Benar, Gusti Patih. Nama hamba Kalapi. Sejak lahir nama hamba Kalapi. Ketahuilah Kalapi, kehadiranmu di rumahku ini membuat kami semua merasa kesulitan. Kau belum tahu suasana istana Majapahit. Kau tidak tahu apa-apa, karena memang kau tidak seharusnya tahu. Sebenarnya mudah bagiku untuk menyelesaikan persoalan ini. Aku bisa saja menangkapmu dan menyerahkanmu kembali kepada Kakang Ramapati. Ampun Gusti Patih, Gusti Ramapati. Hamba pasti dibunuh. Ampun Gusti Patih, lindungilah diri hamba ini. Hamba mohon perlindungan Gusti Patih. Ampun Gusti Patih, lindungilah diri hamba ini. Hamba mohon perlindungan Gusti. Hamba tidak mau ditangkap prajurit-prajurit Majapahit. Hamba ingin kembali ke desa kelahiran hamba. Untuk sesaat lamanya Mapatih Nambi terdiam. Dia merasa iba melihat keadaan perempuan cantik yang duduk bersimpuh di hadapannya. Oh, kau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan, Kalapi. Tapi baiklah. Aku kasihan melihat keadaanmu. Hamba mohon perlindungan Gusti Patih Nambi. Hamba tidak mau dibawa kembali ke rumah kediaman Gusti Ramapati. Pipimban. Ya Gusti Patih. Bawalah kembali Kalapi ke belakang. Dan kau Kalapi. Iya Gusti Patih. Untuk sementara aku akan menampungmu. Tapi bukan berarti aku akan terus melindungimu. Kau tidak bisa lama-lama tinggal di rumahku ini. Setelah semuanya aman, kau akan segera kukembalikan ke desa kelahiranmu. Terima kasih Gusti Patih Nambi. Terima kasih atas kemurahan hati Gusti Patih. Kalapi menghaturkan sembah di hadapan Rekrian Mapatih Nambi dan istrinya. Kemudian dengan diiringi Bibi Emban, Kalapi melangkah pergi. Pada saat itulah terdengar orang-orang berkuda datang. Kakang Ramapati. Selamat malam Adi Nambi. Aku tidak akan lama. Sekalipun Kakang Ramapati tidak akan lama, marilah kita duduk di ruangan pendopo. Tidak baik kita bicara di halaman seperti ini. Mari Kakang, silakan masuk. Semula Sang Ramapati menolak ajakan Patih Nambi. Tapi karena Patih Nambi terus mendesak, akhirnya dia mau juga duduk di ruangan pendopo. Sang Ramapati duduk berhadapan dengan Patih Nambi. Sementara itu Nyai Patih duduk di sebelah suaminya. Sedangkan Rawadeng dan Rayuyu duduk mengapit Sang Ramapati. Setelah suasana hening sejenak, mereka pun mulai bicara. Maaf Kakang Ramapati. Tentunya Kakang mempunyai keperluan yang penting sehingga mau datang ke rumahku. Adi Nambi, beberapa orang prajurit Majapahit melaporkan kepadaku. Mereka mengatakan bahwa perempuan yang bernama Kalapi itu berlari menuju kemari. Mungkin perempuan itu bersembunyi di rumahmu, Adi Nambi. Maaf, Kakang Ramapati. Perempuan? Apa maksudmu? Aku tidak tahu menahu soal perempuan, Kakang. Tapi prajurit-prajurit itu mengejarnya sampai di pintu rigol depan Gusti Patih Nambi. Dan mereka mengatakan bahwa Kalapi berlari menuju kemari. Aku benar-benar tidak tahu, Rawadeng. Aku tidak tahu menahu soal perempuan itu. Apa maksud kalian sebenarnya? Adi Nambi, kita sudah sejak lama bersahabat. Sebelum Majapahit berdiri, pada saat daerah ini masih hutan belanta, kita sudah bekerja sama. Sayang sekali kalau kerjasama itu tidak kita teruskan secara baik. Aku datang kemari hanya ingin supaya perempuan itu kembali ke tanganku. Perempuan itu adalah salah seorang wanita persembahan untuk Gusti Prabu Jaya Negara. Dia menjadi tanggung jawabku, Adi Nambi. Oh,
Sebaiknya Kakang Ramapati menjelaskannya secara panjang lebar. Aku sama sekali belum tahu duduk perkaranya. Begini Adinambi, belum lama aku membawa perempuan itu ke rumahku. Dia kami bawa langsung dari desa kelahirannya. Dan sudah beberapa saat lamanya perempuan itu menemani Gusti Prabu Jayanegara. Kau tentu tahu bahwa Gusti Prabu gemar sekali bermain dengan wanita-wanita cantik. Aku tahu, Kakang. Itulah kelemahan yang sangat menyolok yang dimiliki oleh raja kita yang sekarang ini. Gemar bermain dengan wanita-wanita cantik. Wah, itu bukan urusan kita, Adinambi. Maaf, Kakang Ramapati. Aku tidak sependapat denganmu. Bagaimanapun juga, sikap dan tindakan Gusti Prabu Jayanegara tidak dapat dibenarkan. Dengan mengumpulkan wanita-wanita cantik, apakah hal itu justru tidak akan mencemarkan nama baik beliau sendiri? Dan hal itu dapat meruntuhkan martabat negeri kita ini. Sebaiknya Kakang Ramapati menasihati Gusti Prabu agar jangan meneruskan kebiasaan-kebiasaannya yang buruk. Adinambi, aku datang kemari tidak untuk minta nasihat kepadamu. Aku hanya mau mengambil kalapi. Soal kalapi adalah soal mudah, Kakang Ramapati. Kita mempunyai persoalan yang lebih mendasar. Sebagai punggawa kerajaan di Majapahit ini, kita adalah orang-orang lama. Kita tinggal di lingkungan istana ini semenjak Gusti Prabu Jayanegara masih bocah. Nah, karena kita adalah orang-orang lama dan kita adalah perintis kerajaan ini, mengapa kita harus tinggal diam? Aku sangat menyesalkan sikapmu, Kakang Ramapati. Seharusnya kau tidak perlu melayani kegemaran Gusti Prabu Jayanegara yang dapat merusak citra Majapahit. Aku juga tidak sependapat denganmu, Adinambi. Menurut pendapatku, kita ini hanyalah para abdi. Sekalipun kita penggawa kerajaan, pembesar kerajaan, sesepuh-sesepuh kerajaan, orang-orang lama, tapi kita tetap abdi. Kita ini bawahan. Sedangkan kekuasaan mutlak digenggam oleh Gusti Prabu Jayanegara. Menurut pendapatku, seharusnya kita tetap melayani Gusti Prabu Jayanegara sebagai junjungan kita, sebagai raja junjungan kita. Kita harus dapat, tidak perlu berpikir terlalu jauh. Menurut pendapatku, adalah biasa seorang raja mempunyai kegemaran. Benar, Kakang. Seorang raja adalah biasa mempunyai kegemaran. Karena seorang raja juga manusia biasa. Tapi kalau kegemarannya itu dapat merusak citra kerajaan yang dipimpinnya, mengapa kita harus cuci tangan? Mengapa kita tidak menegurnya, memberikan pengarahan yang baik, dan meluruskan tindakan-tindakannya? Sudahlah, Adinambi. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Maaf, Kakang Ramapati. Ya. Ini bukan soal berdebat. Persoalan Kakang Ramapati adalah juga persoalan kami. Sebab kita semua bekerja untuk raja yang sama, untuk negeri yang sama, untuk pemerintah yang sama. Mengapa kita harus berselisih pendapat? Kalau ada persoalan, sebaiknya kita bicarakan secara baik-baik. Jangan sampai salah paham, salah tafsir, sehingga hal itu bisa menimbulkan perpecahan di antara kita sendiri, Kakang. Terima kasih, Nyai Pati. Tapi sama seperti halnya suamimu, kau tidak perlu mengajari aku. Aku lebih tua dari kalian. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Sekarang bagaimana, Adinambi? Apakah kau masih tetap berusaha melindungi Kalapi? Serahkan perempuan itu kepadaku. Akulah yang bertanggung jawab atas dirinya. Kalau begitu, baiklah, Kakang Ramapati. Memang Kalapi ada di rumahku. Benar bukan, Gusti Ramapati? Prajurit-prajurit itu tidak berani berdosa kepada kami. Mereka pasti melaporkan hal-hal yang nyata. Ya,
Sekarang mana perempuan itu, Adinambi? Aku akan membawanya kembali ke rumahku. Tunggu sebentar, Kakang Ramapati. Bagaimana kalau aku saja yang mengurus perempuan itu? Biarlah aku yang mengembalikannya ke desa kelahirannya. Adinambi, ku peringatkan agar kau jangan ikut campur urusan ini. Aku bermaksud baik kepadamu, Kakang. Biarlah aku yang mengurus perempuan itu. Cepat, Adinambi. Aku tidak bisa lama-lama duduk di sini. Aku menginginkan Kalapi. Serahkan dia kepadaku. Kalapi tidak mau dibawa kembali ke rumahmu, Kakang Ramapati. Kurang ajar. Dia berkata begitu. Iya, dia berkata begitu. Dia takut kau bunuh. Adinambi, aku tidak mau bertele-tele. Kalau kau tidak segera menyerahkan Kalapi, aku akan memerintahkan agar orang-orangku menggeledah isi rumahmu. Maaf, Kakang Ramapati. Kalau kau bermaksud menggeledah isi rumahku, aku tidak akan tinggal diam. Aku juga mempunyai prajurit-prajurit. Oh, kalau begitu nampaknya hubungan kita sudah tidak serasi lagi. Mungkin juga begitu, Kakang Ramapati. Ya, memang sayang sekali. Kau akan terjepit, Adinambi. Kau telah berlaku bodoh. Kau akan terpojok. Kau akan terpojok seperti seekor tikus. Maaf, Kakang. Tidak biasanya aku berlaku kurang sopan kepada tamu-tamuku. Tapi aku pun masih mempunyai harga diri. Aku tidak mau dihina. Sekalipun kau lebih berkenan di hati Gusti Prabu Jayanegara, tapi Nambi masih menjabat sebagai Rektian Mapate di Majapahit. Sekarang juga tinggalkan pendopo rumahku ini. Aku tidak bisa bicara denganmu lagi, Kakang Ramapati. Kau akan menyesal, Adinambi. Suatu saat kau akan menyesali sikapmu ini. Gusti Pati, Gusti Pati. Gusti Pati, ampun Gusti Pati, ampun. Ada apa, Bibi Emban? Mengapa kau minta ampun? Kesalahan apa yang telah kau lakukan? Ampun Gusti Putri. Kalapi, perempuan itu Gusti. Ada apa dengan Kalapi? Katakan terus terang, Bibi Emban. Ada apa dengan Kalapi? Dia melarikan diri, Gusti Pati. Dia melarikan diri melalui pintu butulan belakang, Gusti. Kalapi. Rupanya dia tidak tahu kalau sedang berada di mana sekarang ini. Tenanglah, Nyai, tenanglah. Apakah dia tidak mengatakan sesuatu kepadamu, Bimban? Tidak, Gusti Pati. Dia hanya seperti orang ketakutan, Gusti. Lalu tiba-tiba dia lari. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada hamba. Dia takut melihat kehadiran prajurit-prajurit Majapahit, Gusti. Dia takut ditangkap, Gusti Pati. Nah, Kakang Ramapati, rupanya persoalan ini selesai sampai di sini. Kalapi melarikan diri. Dia tidak berada lagi di rumahku. Oh, keliru, Adinambi. Persoalan ini akan terus berlanjut. Terus berlanjut sampai nanti. Karena apa? Karena kau sudah berusaha melindungi orang yang sedang kucari-cari. Aku tahu pikiran apa yang sedang bersembunyi di kepalamu, Adinambi. Kau bermaksud membongkar rahasia ini, bukan? Kau bermaksud membocorkan rahasia ini dan menjatuhkan namaku. Maaf, Kakang Ramapati. Aku tidak biasa berbuat licik. Jangan begitu, Adinambi. Aku tahu siapa Nambi. Kau tidak mau berbuat licik. Kau sama liciknya dengan seekor tupai. Kau pandai sekali melompat ke sana kemari. Kau pandai sekali menyelamatkan dirimu. Tapi suatu saat kau pasti akan lengah dan terjebak. Kau pasti akan masuk perangkapku. Ayo, Ramadhan. Ayo, yuk. Tak ada gunanya lagi kita duduk-duduk di sini. Ayo. Selesai berkata, Sang Ramapati langsung turun dari ruangan pendopo, kemudian naik ke atas punggung kudanya. Dia masih sempat tersenyum ke arah Patih Nambi yang masih duduk di ruangan pendopo bersama istrinya.
Dan sebentar kemudian, mereka pun sudah kembali berkuda. Benar, Nyai. Sekarang keadaan menjadi benar-benar gawat. Kedudukan kita terancam bahaya besar. Mengapa lain sekali dengan zaman pemerintahan Gusti Prabu Kertajasa Jayawardana? Kadangkala aku merasa takut, Kakang Patih. Takut sekali. Kita seperti hidup dalam tungku yang setiap saat dapat membakar hangus diri kita. Apa senangnya hidup seperti ini, Kakang Patih Nambi? Kita harus dapat menerima keadaan, Nyai. Kita harus dapat menerima keadaan dan menyesuaikan diri kita dengan keadaan itu. Kita tidak mempunyai cara yang lain lagi. Kedudukan Kakang Ramapati semakin kuat. Dengan terus melayani kesenangan Gusti Prabu Jayanegara, Kakang Ramapati semakin dapat mengambil hati beliau. Prabu Jayanegara, jika dibandingkan dengan Gusti Prabu Kertajasa Jayawardana, raja kita yang sekarang ini seperti bumi dan langit. Prabu Kertajasa Jayawardana dapat memerintah dengan adil dan bijak. Beliau selalu memperhitungkan dan mempertimbangkan suara-suara dari para bawahan. Beliau selalu berusaha untuk tidak bersikap pilih kasih. Dan itulah sebabnya beliau sering merasa tertekan. Sedangkan Prabu Jayanegara, raja kita ini, maunya hanya bersenang-senang saja. Mungkin usia beliau masih terlalu muda, Kakang Patih. Mungkin beliau belum saatnya duduk di atas tahta. Ya, mungkin juga begitu, Nyai. Aku masih mengharapkan suatu saat nanti Gusti Prabu Jayanegara berubah. Untung Ibunda Ratu Tribuana mendampingi beliau. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di negeri ini. Dulu masih ada Kakang Lembu Sora dan Arya Kamandanu. Dulu kita masih mempunyai Kakang Gajah Biru ataupun Rekrian Demung Wira. Sekarang kita tidak mempunyai siapa-siapa lagi, Kakang Patih. Sekarang kita hanya mempunyai prajurit-prajurit yang tidak begitu besar pengaruhnya. Itulah, Nyai. Itulah maka kukatakan bahwa keadaan kita semakin terjepit. Aku hanya mempunyai prajurit-prajurit tingkat bawahan, prajurit-prajurit tamtama. Sedangkan nampaknya Gusti Prabu Jayanegara kurang berkenan kepadaku. Beliau lebih mendengarkan bisikan-bisikan Kakang Ramapati. Ya, mudah-mudahan saja Gusti Prabu Jayanegara berubah. Tapi apakah itu mungkin? Sepertinya watak beliau memang begitu. Beliau tidak bisa diperingatkan. Dan beliau menggenggam kekuasaan dengan erat dan sewenang-wenang. Beliau dapat membunuh siapa saja. Perangai beliau berubah setiap saat. Sekarang beliau dapat tersenyum kepada seseorang. Iya. Tapi saat itu juga dia dapat membunuh orang tersebut. Aku tidak tahu, Nyai. Aku tidak tahu bagaimana caranya menghadapi raja seperti Prabu Jayanegara ini. Kalau begitu, mengapa kau tidak mengundurkan diri saja, Kakang Patih? Barangkali dengan mengundurkan diri, kehidupan kita bisa menjadi lebih tenang. Tidak, Nyai. Aku sudah kepalang basah. Bagaimanapun juga jabatan Reklian Mapati harus kupertahankan. Lalu, Kakang? Aku tidak ingin jabatan ini jatuh ke tangan Kakang Ramapati. Aku tahu, dia mengidamkan jabatan ini sudah sejak lama sekali. Dan aku tidak akan membiarkan jabatan ini menjadi miliknya. Tidak. Sekali lagi tidak, Nyai. Kalau begitu, kita seperti telur di ujung tanduk, Kakang Patih. Ya, kita memang harus lebih berhati-hati. Banyak sekali musuh di dalam selimut. Sementara hubunganku dengan Gusti Prabu tidak berjalan dengan baik. Kau benar, Nyai.
kita seperti telur di ujung tanduk. Tapi aku tidak mau telur itu menjadi pecah karenanya. Kita harus berusaha mendekati Ibunda Ratu Tribuana. Hal itu sudah kulakukan, Nyai. Gusti Putri Tribuana merupakan satu-satunya harapan bagiku untuk tetap tinggal di Majapahit. Beliaulah satu-satunya tempatku bergantung. Barangkali ada baiknya kau ceritakan perihal Kalapi kepada beliau, Kakang Pati. Iya. Aku akan menceritakan perihal Kalapi kepada Gusti Ratu Tribuana. Barangkali beliau dapat memberikan sedikit pertimbangan. Kuharap beliau sudi menasihati Gusti Prabu Jayanegara agar Gusti Prabu sembuh dari watak dan sikapnya yang merugikan. Dan kau Rayuyu. Iya, Gusti Ramapati. Kau cari perempuan sial itu sampai ketemu. Tapi jangan kau apa-apakan dia. Bawa kembali ke rumahku. Ayo, Gusti Ramapati. Tapi ampun, Gusti. Bagaimana kalau dia melawan? Lumpuhkan saja. Jangan sampai dibunuh. Kau harus dapat membawa perempuan itu dengan selamat ke rumahku. Kalau bisa kau bujuk dia. Kau iming-imingi dia dengan hadiah-hadiah. Pokoknya gunakan segala macam cara untuk membawa perempuan itu dengan selamat ke rumahku. Baik, Gusti Ramapati.